Sebagian agama yang lain mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita nanti sampai ketemu Tuhan, kita ditanyain apa? Kita ditanyain agamanya apa? Saya sepanjang belajar firman Tuhan, saya percaya bahwa kekristenan tidak pernah mengajarkan itu. Sebagian kita jadi orang Kristen, berpikir atau kita dibiaskan, kita berpikir, oh nanti tujuan dari hidup adalah supaya nanti mati masuk sorga. Saudara, saya percaya that's not the purpose of life. Itu bukan tujuan dari hidup. Bahkan tujuan dari hidup bukan masuk sorga. Sebenarnya yang Tuhan minta ketika nanti kita berjumpa dengan Dia adalah pertanggungjawaban hidup. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita tentang hidup yang Dia percayakan kepada kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi THMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Andre Tungtung, seorang pendeta yang sering menyinyirin orang-orang yang mualaf, sering tantrum dan ngamuk-ngamuk kepada orang-orang yang berhasil mensyahadatkan, berhasil menjelaskan, berhasil meluruskan dan mengajak orang-orang kepada kebenaran. Kita tahu Andre Tungtung selama ini ya, sering mereaksi, sering nonton channel-channel muslim. Bahkan bisa dibilang Andre Tungtung ini adalah orang yang paling vokal dalam marah kepada channel-channel muslim yang terus memberitakan kebenaran. Tapi suka tidak suka, otomatis secara tidak langsung dia pasti menonton video dari para apologet Islam. Kalau kita ibaratkan seperti ini teman-teman, ada orang yang membenci penjual parfum. Dia benci kepada penjual parfum tersebut dan dia setiap hari mendatangi toko penjual parfum, toko parfum tersebut untuk mencari kesalahan dan kelemahan toko tersebut. Jadi dia setiap hari datang ke situ, dia tunggu nih, ada nggak salah dari toko parfum ini? Mana tahu toko parfum ini menjual barang ilegal, atau toko parfum ini melakukan hal yang salah gitu kan? Dia tungguin tuh. Setiap hari dia datangin, dia tungguin, dia liatin gitu. Secara tidak langsung ya, Andre Tungtung yang datang ke toko parfum tersebut, itu pasti akan terkena wanginya juga. Walaupun dia bau, walaupun dia berasal dari tempat yang sangat menjijikan. Misalnya Andre Tungtung tinggalnya itu di dalam got. Tapi karena dia sering setiap hari mendatangi toko penjual parfum, otomatis Andre Tungtung ini akan sedikit terpengaruh dengan wanginya. Minimal dia akan lebih wangi sedikit dibandingkan teman-temannya yang hanya diam di dalam got. Pasti seperti itu kan? Karena dia menghabiskan banyak waktunya di dalam toko parfum tersebut. Pasti kena imbasnya. Nah, inilah yang saya lihat dari seorang Andre Tungtung, yang kalau kita lihat pemahamannya ini sudah mulai ada pemahaman Islam sedikit di dalam dirinya. Cuman akalnya saja nih, belum terbuka. Antara dua sih, antara akalnya yang memang belum terbuka, atau memang dia yang masih menyangkal, karena memang kita tahu kerjaan Andre Tungtung adalah pendeta. Kalau dia sudah mengakui Islam sebagai kebenaran, otomatis nggak bisa lagi jadi pendeta. Harus mencari pekerjaan lain. Dan itu cukup berat ya untuk orang seperti Andre Tungtung. Orang yang dari dulu mata pencariannya, pekerjaannya adalah pendeta. Kalian suruh tinggalkan, terus cari kerjaan lain, itu pasti susah teman-teman. Yang pertama, dia nggak punya keahlian di bidang lain, nggak ada pengalaman di bidang lain. Terus yang kedua, circle-nya, lingkungannya selama ini adalah lingkungan yang Kristen. Kalau dia jadi pendeta, misalnya dia jualan koyo atau jualan sosis, gitu kan, orang akan beli sama dia. Dia mau jual apapun, mungkin jemaatnya akan, ya sudahlah beli sama pendeta saya. Tapi begitu dia keluar dari agama Kristen, dia pasti akan disingkirkan juga. Dia pasti tidak akan mendapatkan respon positif dari jemaat-jemaatnya. Misalnya dia besok jualan mainan, mantan jemaatnya nggak mungkin mau beli sama dia. Yang ada malah diludahin mungkin, karena dianggap sebagai pengkhianat. Itu wajar, betul tidak? Jadi orang seperti Andre Tungtung ini masih berat lah untuk meninggalkan ladang pencariannya, tetapi tetap kita doakan terus. Apalagi Andre Tungtung juga masih muda, beda dengan yang sudah tua-tua. Kalau yang sudah tua mungkin lebih susah, karena udah tua, mau kerjaan apa lagi nggak bisa. Kalau masih muda minimal dia masih bisa kan berusaha.
masih bisa mencari pengalaman ya, di bidang pekerjaan yang lain. Mungkin 1 tahun, 2 tahun akan susah, tapi masih oke lah, namanya masih muda, masih lebih energik dibandingkan yang tua kan gitu. Terus kita doakan saja, karena saya lihat ini penjelasan dia sudah mulai nih, sudah mulai bukan penjelasan Kristen. Dan mungkin video Andre Tungtung ini setelah saya reaksi, ini mungkin polisi-polisi Trinitas, pendeta-pendeta yang suka membidat-bidatkan orang-orang atau pendeta lain, ini boleh angkat suara nih. Ajaran Andre Tungtung sudah menyimpang nih Pak, sudah menyimpang dari ajaran Kristen. Yang dia sampaikan tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Tolong dihakimi, tolong Anda ingatkan dulu Andre Tungtung bahwa dia sudah terlalu Islam penjelasannya. Penjelasannya ini penjelasan Islam, bukan penjelasan Kristen lagi. Udah ngawur. Ya, tolong disadarkan. Oke, kita dengarkan dulu. Di mana Andre Tungtung ini mengatakan bahwa tujuan dari hidup itu bukan untuk masuk surga. Wow. Loh, itu penjelasan Kristen Bang, bukan Islam. Kalau Islam tujuan kita jelas gitu. Tujuan kita adalah ke surga. Tujuannya ke surga. Tapi fungsi dan tujuan manusia diciptakan itu beda. Beda. Oke, kita coba dengarkan dulu ya. Karena Andre Tungtung ini dia coba menyindir Islam. Ya, dia coba sindir Islam dalam penjelasannya, tapi dia malah menjelaskan Islam sekali gitu. Nah, ini agak ngawur. Ya, agak ngawur. Coba kita dengarkan dulu. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara-saudara, saya percaya bahwa perumpamaan tentang talenta ini adalah perumpamaan yang sentral. Saya bukan bilang bahwa yang lain tidak sentral. Tetapi perumpamaan ini begitu sentral mengingatkan kita tentang what's the purpose of life. Apa tujuan kita ada di dunia ini? Saudara, sebagian agama yang lain mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita nanti sampai ketemu Tuhan, kita ditanyain apa? Kita ditanyain agamanya apa? Bahkan ada yang ditanyain kita tuh Tuhannya siapa? Kalau saya sepanjang belajar firman Tuhan, saya percaya bahwa kekristenan tidak pernah mengajarkan itu. Sebagian kita jadi orang Kristen, berpikir atau kita dibiaskan dengan pandangan yang lain. Lalu kita berpikir, oh nanti tujuan dari hidup adalah supaya nanti, apa orang selalu bilang apa? Mati masuk sorga. Jadi karena itu, dan bahkan kalau lebih sekuler sedikit, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk sorga. Itu life goal banget, kan gitu kan ya? Terus saudara, saya percaya that's not the purpose of life. Itu bukan tujuan dari hidup. Bahkan tujuan dari hidup bukan masuk sorga. Karena bagi saya masuk sorga itu adalah bonus. Sebenarnya yang Tuhan minta ketika nanti kita berjumpa dengan Dia adalah pertanggungjawaban hidup. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita tentang hidup yang Dia percayakan kepada kita. That's why kenapa saya bilang perumpamaan tentang talenta ini sentral. Kenapa? Karena ini adalah yang akan terjadi dengan kita. Karena setiap kita adalah hambanya dan Dia adalah tuannya. Saya ajak saudara-saudara melihat perumpamaan ini. Saya percaya ini perumpamaan tidak asing. Saudara pasti pernah dengar perumpamaan ini. Perumpamaan ini diceritakan tentang seorang tuan yang pergi untuk sementara waktu. Lalu dia mempercayakan talenta atau let's say gampangnya adalah modal bagi para hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Anyway, kita tidak punya cukup waktu untuk membahas, tapi Tuhan bilang semuanya menurut apa? Kesanggupan. Artinya Tuhan tahu setiap kita dikasih berbeda-beda. Dan kita tidak perlu comparing ourselves to others. Karena kita dikasih Tuhan menurut kesanggupan. Dan apa yang Tuhan kasih, itu sebenarnya Tuhan percayakan karena kesanggupannya kita segitu. Pegang dada masing-masing. Pegang dada masing-masing. Ayo. Bilang, gua gak usah insecure. Halo, gua gak usah insecure. Amin. Lagi pegang. Gua gak usah insecure. Sebentar, saudara tahu insecure apa? Tahu dong.
Karena saya khawatir yang agak senior, apa insecure itu? Cuanki apa itu? Enggak tahu ya. Oke, ulang. Gua nggak usah insecure. Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Coba lihat ada senyum kiri kanan. Nah, itu indah. Oke, itu kebenaran pertama. Kebenaran berikutnya. Saudara-saudara, Tuhan percayakan semuanya untuk kita. Hidup kita, talenta itu. Saudara, jangan kita pikirkan talenta itu adalah Tuhan kasih duit sama kita. Jangan kita pikir talenta itu adalah Tuhan kasih sejumlah uang supaya saya pakai. Bukan. Tapi talenta itu bukan bicara tentang harta saja. Itu berarti harta include. Tapi talenta itu bicara tentang hidup kita sepenuhnya. Berbicara tentang hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berbicara tentang sepenuhnya yang Tuhan kasih. Talenta, skill, kebolehan, kecakapan, apapun itu, bahkan termasuk keluarga kita, rumah kita, anak-anak kita, mobil kita, semua pekerjaan kita, perusahaanmu, itu talenta yang Tuhan kasih. So, clear. Talenta ini berbicara tentang semua yang dipercayakan kepada kita di dalam hidup. So, hidup ini milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan dan kita adalah hambanya. Katakan sama-sama, hambanya. Hamba Tuhan itu bukan yang sekolah teologi. Hamba Tuhan itu kita semua. Setiap pengikut Kristus dipanggil menjadi hamba. Kita adalah penatalayan atau manajernya Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu firman Tuhan ini cerita tentang 5 talenta itu. Orang yang dikasih 5 atau hamba yang dikasih 5. Lalu kemudian dia mengusahakan 5 talenta jadi 5. Saya suka dengan ilustrasi yang diberikan di depan ini. Ini salah satu website saya ambil. Ilustrasinya bagus. Dia mengambil 5 talenta. Lalu kemudian di situ saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa dia berdagang apa? Ikan. Ya, dia berdagang ikan. Saudara, Alkitab tidak kasih tahu dia berdagang apa. Cuma dikasih tahu bahwa dia mengusahakannya. Ini cuma ilustrasi. Tetapi diceritakan bahwa orang ini dia memakai 5 talenta itu. Entahkah dia invest ke nelayan, entahkah dia beli dari nelayan, saya tidak tahu. Tapi ceritanya, ilustrasinya dia beli ikan, dia jual ikan. Lalu kemudian kembali lagi 5 talenta plus 5. Jadi 10 talenta. Sama halnya dengan yang 2 talenta itu memberi atau membeli dalam ilustrasi tersebut. Dia membeli buah, dia jual buah-buahan. Lalu kemudian yang terjadi dia dapat 2 kembali bersama dengan bonusnya 2. Jadi 4 talenta. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Cerita ini sekali lagi tidak ingin kasih tahu sama kita bahwa kalau kita punya modal misalnya di dompet 500.000, kita harus menjadikannya 1 juta. Bukan begitu ceritanya. Tapi cerita ini ingin kasih tahu bahwa every single of talents, setiap satu persatu yang dipercayakan, itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Termasuk usahamu, termasuk toko kelontongmu yang ada di pojokan Pasir Kaliki misalnya. Termasuk dengan usahamu, itu dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Termasuk kuliahmu, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Istrimu, keluargamu itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu inti dari cerita tentang perumpamaan talenta ini. Tapi menariknya adalah yang dikasih 5 jadi 10, yang dikasih 2 jadi 4, tapi yang dikasih 1 jadi 1. Jadi 1. Hilang nggak? Nggak hilang, dibiarin aja. Dikubur, lalu kemudian dia balikin lagi 1. So sekali lagi saya percaya saudara familiar dengan talenta, perumpamaan talenta ini. Kita tahu di akhir, lalu kemudian Tuhan melakukan penghakiman atau pertanggungjawaban. Tuannya bilang kepada yang 5 dan yang 2, baik dan setia engkau hambaku, karena engkau bertanggung jawab dengan semua talenta itu. Dipuji. Dan kedua hamba ini mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi hamba yang tidak bertanggung jawab, yang cuma dapat 1, dikubur. Ngomong-ngomong saudara, lebih gampang mana, 5 atau 1? Gampang 5 atau 1? Gampang 1 padahal. Tapi yang 5 lebih susah, justru 5 digandakan. Yang 1 dikubur. Yang kepada 1 ini, Tuhan sebut, atau tuannya sebut sebagai hamba yang jahat dan
malas. Kalau saudara lihat baik, setia. Jadi kata setia itu mendeskripsikan definisi baik itu. Jadi disebut baik karena setia. Sedangkan yang jahat itu didefinisikan oleh apa? Bukan karena dia bunuh orang. Halo? Dia jahat bukan karena apa? Bukan karena dia perkosa orang. Bukan karena dia nonton film porno. Nah, kebanyakan kita berpikir jahat itu apa? Bikin dosa. Menggosip. Yes, it's true. Dosa, natur dosa dibuahi jadi begitu. Tapi sorry to say, dosa bukan soal perbuatan saja. Halo? Kadang-kadang kita pikir dosa, kan saya tidak jahat. Kan saya tidak berbuat salah. That's not Christianity. Itu agama secara umum begitu. Kita bikin dosa, Tuhan marah, gitu aja. Kekristenan gak cuman sampai pada permukaan bikin dosa. Even kita tidak melakukan apapun, itu melanggar kehendak Tuhan. Dan melanggar kehendak Tuhan di mata Tuhan adalah jahat. Makanya saudara pernah dengar ayat, apabila seorang tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Dosa itu bukan soal buah perbuatannya, tapi di sini. Dosa itu di sini. Dosa itu dalam hati. Dan itulah kekristenan, saudara-saudara. That's why kekristenan itu standarnya lebih tinggi. Tuhan Yesus mengatakan, kamu pernah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, apa? Kasihilah orang yang berbuat jahat kepada kamu. Standar Tuhan tinggi banget. Tinggi banget. Kamu melihat, firman Tuhan mengatakan jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau melihat perempuan dan engkau mengingininya. Dalam arti apa? Pikiran kita udah main kemana-mana, udah pikiran jelek, udah pikiran gini, enggak, negatif-negatif, busuk-busuk. Tuhan bilang apa? Engkau berzina. Dosa itu bukan soal perbuatan saja, tapi di dalam hati. That's why kekristenan itu tuh bukan agama yang ngurusin perbuatan. Tapi kekristenan itu adalah sebuah ajaran Kristus yang mengubah hati kita. Amin. That's why kenapa Yoel pasal 2, kemarin kita rayakan Pentakosta, right? Pentakosta itu apa? Kalau saudara baca Yoel pasal 2, pada akhir hari-hari terakhir aku akan mencurahkan kepada umatku roh yang baru. Mencurahkan kepada mereka roh dan hati yang baru. Jadi Roh Kudus itu bekerja bukan pada sesuatu yang manifestasi kelihatan. Tapi harusnya Roh Kudus bekerja sampai pada mengubah hati. Jadi hatimu penting untuk diubah. Oke, saya balik ke sini. Jadi saudara-saudara berbicara tentang hamba yang jahat. Kata jahat itu didefinisikan dengan kata malas. Saudara lihat kontrasnya itu luar biasa loh saudara-saudara. Baik dan jahat, setia dan malas. Kalau saudara lihat bahasa Yunaninya, lebih ngeri lagi. Saudara, kata setia itu berasal dari kata pistos. Dari kata pistos kita dengar kata pistis. Artinya iman. Nah, makanya ada yang mengatakan begini kan. Oh, beriman kepada Yesus selamat masuk. Bentar dulu. Saya selalu bilang kepada orang yang demikian, bentar dulu. Maksudnya iman apa nih? Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus masuk? Bentar dulu, iblis juga percaya pada Yesus. Halo? Halo? Yakobus mengatakan iblis pun percaya ada satu Tuhan. Iblis masuk surga enggak? Iblis masuk surga enggak? Enggak. Hanya karena engkau percaya ada Tuhan, itu bukan berarti engkau selamat. Iman itu adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan mempercayakan diri kepada Tuhan melibatkan apa? Pengetahuan akan siapa dia, keyakinan akan siapa dia, dan ketaatan hati kepada dia. Jadi kata setia, pistos, pistis, iman itu berhubungan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Iman itu berhubungan dengan perubahan hati, perubahan sikap. Iman itu berhubungan dengan ketaatan. Iblis bedanya tidak taat. Percaya, iblis percaya. Tapi beriman, tidak beriman. Amin. So itu bedanya. Banyak orang di luar sana menyerang iman kekristenan dengan bilang, oh percaya Yesus selamat. Bentar dulu. Masalahnya adalah bukan cuma percaya. Percaya itu melibatkan mempercayakan diri kepada Tuhan. Okay. Ya, teman-teman sudah dengar ya penjelasan dari Andre Tungtung. Dikatakan sama Andre Tungtung bahwa tujuan hidup bukan hanya untuk masuk surga. Tetapi ya,
Tetapi apa teman-teman? Pertanggungjawabannya. Ya, ini malah konsepnya Islam, teman-teman. Kalau kita dibahas tentang pertanggungjawaban. Tujuan hidup dalam agama Kristen, ya, ini buat Andre Tungtung nih, biar Anda dengar. Kalau di Kristen, kenapa manusia hidup di dunia? Karena manusia menanggung dosa waris dari Adam, nenek moyangnya. Itu konsep Kristen. Bukan seperti yang Anda bilang. Yang Anda sampaikan, itu konsepnya Islam. Walaupun nggak 100% benar ya. Yang dia sampaikan nggak 100%, tapi ada sebagian yang itu konsepnya Islam. Kalau di Kristen, tujuan manusia hidup, ya, tujuan manusia hidup adalah untuk menanggung dosa Adam. Jadi manusia itu nggak harus hidup di dunia seharusnya. Rencana Tuhan, menurut agama Kristen ya, setahu saya, koreksi kalau saya salah, rancangan dari Tuhan kepada manusia adalah di surga, bukan di dunia. Tetapi kenapa manusia bisa ada di dunia? Karena kutukan, dosa waris dari Nabi Adam alaihissalam. Itu konsep Kristen. Jadi kalau kamu bilang, oh, untuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah Allah berikan, talenta apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah Anda lakukan dengan talenta tersebut, itu konsepnya Islam, bukan konsepnya Kristen. Anda salah. Ya. Kenapa kita dilahirkan ke dunia? Kalau kacamata Kristen itu karena dosa waris. Kalau dalam Islam, ya, dalam Islam memang tujuan dan manusia itu memang diciptakan untuk di dunia. Memang di dunia sebagai tempat cobaan, sebagai tempat untuk diuji kemana nanti kita pergi. Dan tujuan hidup dari manusia tiada lain, tiada bukan adalah apa? Mencari ridho Allah. Mardho tilaah. Ya, kalau di Islam kita jelas untuk hal ini. Terus apa yang kita lakukan? Apa tujuan kita hidup, kan begitu? Tujuan kita ya menyembah Allah, menjalankan perintah Allah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pengurus dunia ini, bukan menjadi domba ya, tetapi menjadi khalifah. Khalifah itu istilahnya kita lah yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus dunia ini. Ya, itu kalau di Islam. Kalau di Kristen beda. Tetapi yang dijelaskan si Andre Tungtung ini kalau kita dengar itu Islam. Kenapa saya bilang gitu? Dia nggak tahu gitu. Ini Andre Tungtung mungkin kebanyakan nonton ya channel-channel Muslim gitu. Jadi terpengaruh. Ya, sangat terpengaruh kalau kita lihat cara dia menjelaskan. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi dari penjelasannya. Ya. Dia pertama nyindir gini. Kalau kita meninggal, kita tidak akan ditanya agama kita dan siapa Tuhan kita. Itu menurut Anda. Itu kan menurut perspektif agama Anda. Sekarang siapa dari antara kalian yang sudah meninggal terus kasih tahu, oh rupanya nggak seperti itu loh. Oh rupanya yang benar itu kita, bukan Islam. Ada nggak? Nggak ada. Betul tidak? Ini kan sesuatu yang goib. Masing-masing punya iman masing-masing. Agama A imannya seperti itu, agama B imannya lain. Betul tidak? Sekarang siapa yang sudah membuktikannya? Nggak ada. Betul. Kecuali Luga, udah pernah mati, terus hidup lagi, terus dia ngomong, nggak ada yang seperti itu. Lain cerita. Bahkan Luga sendiri itu nggak pernah ngomong bahwa nggak pernah ada pertanyaan seperti itu. Terus Andre Tungtung malah mengambil contoh dari Islam. Kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan semasa kita hidup. Halo, itu kok Islam? Kristen nggak kenal pertanggungjawaban di dalam hidup. Di Kristen itu masuk surga karena apa? Iman percaya kepada Yesus. Bukan apa yang sudah Anda lakukan. Bukankah selama ini teman-teman sebelah selalu menyindir? Polikarpus selalu ngomongnya gini, Islam susah ya, dikit-dikit harus hitung, sudah berapa banyak berbuat baik, sudah berapa banyak perbuatan dosanya. Kan selalu disindir gitu, ribet gitu, dikit-dikit harus buat baik. Ya karena kita diminta pertanggungjawaban, itu konsep Islam. Betul tidak? Berkali-kali saya tegaskan. Kita nanti teman-teman, itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah Allah berikan. Jabatan, harta benda kita, semua yang Allah titipkan, itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Itulah kenapa saya selalu berulang-ulang bilang,
Apa yang sudah Anda lakukan dengan jabatan, harta, ya semua titipan Allah. Contoh nih, Anda sebagai penegak hukum, jelas-jelas di luar sana bertaburan orang-orang yang menyerang, menghujat, menghina, menista agama Islam. Tetapi kalian diam saja. Nggak ada yang kalian lakukan. Kenapa? Karena tidak mau ikut campur. Karena merasa, wah janganlah, atasan saya banyak agama lain. Nanti saya kena. Saya nggak mau ambil resiko. Nah, itulah kalau kejar dunia. Orang yang terlalu cinta dengan dunia, dia seperti itu. Padahal sudah jelas ya. Di Islam tuh konsepnya apa? Hisab, teman-teman. Semua yang Allah berikan kepada kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah kenapa dibilang apa? Orang kaya, oke, di dunia dia enak, lebih kaya daripada orang lain. Tapi nanti di akhirat, hisabnya akan lebih lama. Ya, hisabnya akan lebih lama, akan diminta pertanggungjawaban satu persatu. Uang ini untuk apa? Uang ini untuk apa? Apa yang sudah Anda lakukan di dunia? Mobil Anda ada 10, mobil A. Apa yang sudah Anda lakukan dengan mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4? Semua diminta pertanggungjawaban. Itu konsep Islam. Anda dijadikan hakim. Apa yang sudah Anda lakukan? Anda sudah menghakimi dengan adil atau tidak? Atau Anda membiarkan? Anda menerima sogokan? Itu akan diminta. Itu konsep Islam, sekali lagi ya. Yang Andre Tungtung jelaskan konsep Islam. Konsep Kristen bagaimana? Sepengetahuan saya, nggak ada yang seperti itu. Betul tidak? Silakan tanya kepada pendeta-pendeta yang selama ini jadi hansip Trinitas. Konsep Kristen, ini buat Andre Tungtung agak tahu sedikit ya, karena dia dari karismatik, jadi dia nggak begitu ngerti mungkin ya, karena karismatik itu lebih fokus kepada perbuatan. Andre Tungtung karismatik, jadi fokusnya itu lebih mirip seperti Mario Teguh. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana berhubungan dengan orang, tapi teologinya lemah, pemahaman teologinya kosong. Sama seperti pendeta atau pastor Michael Gunawan, yang kemarin dihakimi habis-habisan. Ngomong jago, khotbah luar biasa berapi-api, orang dengarnya wow. Tapi itu bukan teologi. Itu cuma cara untuk hidup. Bagaimana supaya hidup itu lebih baik, bagaimana memperlakukan orang lain kan gitu. Itu istilah-istilah yang dia buat dari otaknya sendiri. Tafsir bebas, bukan tafsir dari Bible. Kalau tafsir dari Bible, konsepnya adalah predestinasi. Ini Andre Tungtung harus tahu nih, apa itu predestinasi. Anda sudah lompat pagar soalnya. Di Kristen, kalau Protestan ya, karena dia kan Protestan. Di Protestan itu masuk surga karena sudah dipilih dari awal. Predestinasi, iman yang membuat Anda selamat. Bukan perbuatan ya, iman. Kalau Katolik masih oke, iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan nggak ada guna di Katolik. Di Islam apalagi. Fokus di Islam adalah iman dan perbuatan. Iman dulu baru perbuatan. Kalau di Protestan nggak ada, coy. Nggak ada. Kamu mau melakukan apapun di dunia, kamu mau bantuin orang. Ya, kamu suka menolong orang lain, kamu suka sumbang orang lain. Ya. Nggak ada nilainya. Silakan Anda tanya kepada pendeta-pendeta. Andre Tungtung ini nggak ngerti. Bahkan saya curiga nggak sekolah teologi gitu. Karena memang banyak yang karismatik itu karena jago ngomong, punya tampang, punya skill dalam public speaking, biasa dikasih jadi pendeta. Jago meyakinkan orang, jago mendoktrin orang. Dia nggak ngerti teologi Protestan. Bahkan mungkin kalau kita tanya, apa saja sih perbedaan antara Protestan dengan Katolik? Terus perbedaan karismatik dan denom yang lain. Mungkin dia masih bingung gitu. Yang dia tahu bagaimana khotbah yang baik, bagaimana menghibur yang baik, bagaimana mendoakan orang supaya orang senang, dan jemaatnya tambah banyak. Apalagi kalau ditanya bagaimana mencuri domba. Nah, itu paling jago tuh mungkin. Bagaimana mencuri domba. Karena karismatik ini memang, ya mohon maaf ya, saya katakan, terkenal lebih jago mencuri domba ya, dibandingkan yang lain. Karismatik kan baru, tapi mereka berhasil tumbuh begitu kencang dengan cara apa? Mencuri domba-domba dari gereja denom yang lain. Itu fakta. Itu faktanya. Apa yang disampaikan Andre Tungtung ini semua omong kosong. Di Kristen tidak mengenal tentang talenta itu cuma contoh.
tentang apa? Talenta yang Allah berikan, apa yang sudah Anda lakukan dengan talenta itu. Bukan nanti di hari penghakiman. Bukan tentang di hari penghakiman. Anda yang menganalogikan itu jadi penghakiman, ngawur Anda. Konsep Protestan itu jelas kok. Predestinasi. Sudah dipilih. Kalau orang yang murtad atau keluar dari Kristen, yang mualaf, itu dianggap memang nggak terpilih gitu ya. Sudah, dia nggak terpilih. Bahkan Paulus yang hidupnya hancur, yang sangat jahat dalam hidupnya, itu karena memang sudah dipilih waktu dia di dalam kandungan. Betul nggak? Apa yang Paulus katakan? Dia sudah dipilih waktu dia masih di dalam kandungan. Dia orang terpilih. Konsep kekristenan Protestan begitu. Jangan diubah-ubah, nanti Anda bingung. Ya. Saya lihat ini Andre Tungtung kebanyakan bahas Islam, jadi dia sekarang makin bingung gitu. Mana yang Islam, mana yang Kristen. Dia jadi bingung. Terus dia bilang lagi, dosa bukan soal perbuatan saja, tetapi menyia-nyiakan apa yang Allah berikan, itu juga dosa. Itu Islam coy. Ya, itu Islam. Ada orang nih, dia buat baik, hidupnya benar. Dia jadi penegak hukum nih, jadi polisi, jadi jaksa, atau jadi hakim. Ada hujatan kepada Islam. Ada intimidasi kepada ulama. Agama Islam direndahkan oleh sekelompok orang. Dia diam saja, cari aman. Dia cari aman, nggak mau ikut apapun. Tapi hidupnya bagus. Sholatnya bagus. Sedekahnya jalan. Menurut kalian, dia berdosa nggak? Berdosa. Di Islam itu berdosa. Ya. Karena apa yang sudah Allah berikan nggak kamu lakukan dengan benar. Jadi jabatan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau di Islam. Jadi yang disampaikan Andre Tungtung itu Islam semua. Ya. Di Kristen nggak ada gitu. Menjadi dosa hanya karena kamu menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan. Nggak ada. Coba kasih contoh orang. Ataupun ajaran Yesus yang mengatakan itu. Oh, kamu menyia-nyiakan bakat yang sudah saya berikan. Maka kamu berdosa. Halo, yang kamu lakukan cuma permainan kata-kata kok. Itu kan hanya pemahaman yang kamu tafsir sendiri. Yang padahal di Kristen nggak mengenal konsep itu. Ini Andre Tungtung ngarangnya luar biasa, teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa lah, ngarangnya malah ngarang ke Islam. Kalau Andre Tungtung percaya dengan konsep seperti ini, tinggalkan Kristen. Tinggalkan Kristen, karena ini bukan konsep Kristen. Terus dia bilang apa? Standar Kristen itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Berpikir mengingini seorang wanita, itu sama saja dengan sudah berzina. Halo? Itu bukan konsep Kristen. Ya. Kamu malah menakut-nakuti orang gitu. Karena kita nggak pungkiri, yang namanya manusia, itu tempat dosa. Ada nggak manusia yang nggak berdosa? Nggak ada. Semua manusia pasti jatuh ke dalam dosa. Tetapi di Islam kita selalu meminta ampun. Itulah kenapa umat muslim itu paling bahagia kalau dia meninggalnya. Ya, meninggalnya itu lagi sholat. Ya. Kenapa? Karena dia sempat untuk meminta ampun. Sempat. Itu udah husnul khotimah. Sempat kita tuh meminta ampun. Di setiap sholat kita meminta ampun kepada Allah. Karena kita, kita nggak bisa kendalikan. Yang namanya manusia tuh tempatnya salah kok. Kadang kita lagi kesal gitu. Di hati kita, di pikiran kita, udah ada tuh niat. Saya balas teman saya ini ya. Nanti saya hina dia, saya ejek dia. Itu udah dosa. Tapi kita minta ampun. Kita minta ampun selalu. Sedangkan kalian ada nggak minta ampun? Nggak ada. Ya, orang Kristen minta ampun nggak? Nggak ada. Kecuali Katolik tuh ada pengakuan dosa. Protestan nggak ada. Katolik ada kan pengakuan dosa gitu. Masih ada tuh bilik-biliknya itu. Jumpai bapaknya, minta ampun ya. Artinya jumpai pastor gitu. Jumpai pastor, minta ampun kepada pastornya. Saya baru melakukan dosa. Tadi saya barusan kepikiran ingin memukul teman saya gitu. Ada. Protestan nggak ada. Ya, Protestan nggak ada konsep seperti itu. Pengakuan dosa, minta ampun kepada Tuhan, nggak ada. Oh, kami ada kok. Kami kalau berdoa minta ampun kepada Tuhan. Halo, diajarkan nggak? Sekarang diajarkan nggak? Siapa yang ngajarin? Coba saya tanya. Yesus ngajarin nggak? Paulus ngajarin nggak?
Kalau yang diajarin itu dari orang, itu bukan ajaran dari Paulus dong, bukan Kristen. Itu pintar-pintaran kalian. Itu hati nurani yang Allah berikan. Ya, Allah berikan hati nurani buat kalian supaya bisa membedakan mana yang baik dan benar. Itu beda manusia dengan makhluk yang lain. Kita ada hati tuh. Kita punya hati. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi ada orang, dia udah tahu itu salah, tetap dia lakukan. Kenapa? Karena dia lebih mendengar perkataan setan. Orang yang merampok, membunuh, berbuat jahat. Coba kalian tanya, dia tahu nggak itu salah? Tahu. Tahu kok. Dia pingin nggak bertobat? Pingin. Cuman dia bingung bagaimana bertobat. Coba tanya. Mereka sadar kok mereka salah. Ya. Jadi buat Andre Tungtung, gimana Anda mengatakan bahwa Kristen itu standarnya lebih tinggi, sedangkan standarnya aja standar yang kamu buat, bukan Yesus buat. Bukan Paulus juga yang buat. Ya, kenal Kristen aja pun enggak kok. Bahkan Paulus pun, ya, kita tahu lah ajarannya seperti apa. Nanti terlalu melebar kalau saya sampaikan lagi ya. Nah, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini. Buat Andre Tungtung ya bagus sih. Makin kesini Anda makin lebih mirip Islam, tetapi nanti Anda akan dihakimi habis-habisan. Saya jamin Anda akan dihakimi oleh teman-teman Kristen Anda. Bahaya. Kembali ya. Kembali ke jati diri Anda sebagai Polikarpus. Ya. Jelaskan yang sesuai dengan Bible. Sesuai dengan Bible. Jangan yang sesuai dengan Anda. Jangan yang Anda buat-buat sendiri. Atau Anda tafsir dengan asumsi dan hati nurani Anda. Nggak boleh. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amala. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amala. Amal bukan sholat. Amal bukan baca yasin. Amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP. KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustadz-ustadz? Kumpulkan ustadz-ustadz, kumpulkan imam-imam,
kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM. Dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah. Lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai, mak. Nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia salat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja. Amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Disiplin, tidak bolos ke mall. Itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang, melanggar peraturan. Saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal. Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati.